Jadi di sini ada section hero, section testimoni misalnya, maka akan mengarah ke bawah seperti ini. Teman-teman bisa arahkan misalnya ke WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum. Hosting adalah tempat untuk menyimpan Ini website adalah kita di update. internet yang selalu Monetisasi hanya sebesar Rp36.000 teman-teman. Dalam video ini kita akan belajar untuk membuat landing page dari 0 sampai jadi dengan menggunakan WordPress. Halo, tujuan kita membuat landing page kali ini adalah untuk mempromosikan produk yang kita miliki dan calon pelanggan bisa melakukan pembelian produk melalui website. Kita akan membuat landing page ini dengan beberapa tools seperti WordPress.org ini gratis, Theme Astra ini gratis, plugin Elementor gratis, plugin My Sticky Menu juga gratis, dan yang terakhir adalah hosting dan domain. Ini satu-satunya yang berbayar ya, dimana fungsi dari hosting dan domain adalah untuk mengonlinekan website yang kita buat supaya bisa diakses oleh orang banyak. Untuk lengkapnya mengenai fungsi setiap tools, teman-teman bisa baca pada link di deskripsi video ini ya. Dalam pembuatan landing page ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Tahap pertama kita akan masuk ke dalam persiapan, meliputi tahap pembelian hosting dan domain, cara install SSL dan WordPress, cara install theme, dan juga cara install plugin. Tahap kedua kita akan membuat halaman. Tahap ketiga kita akan melakukan settingan dasar website. Tahap keempat mendesain halaman landing page. Tahap kelima kita akan menghubungkan link. Dan terakhir adalah custom header dan footer dari landing page yang kita buat. Oke teman-teman semuanya, setelah melihat preview dari landing page yang akan kita buat, nah sekarang kita akan masuk ke tahap pertama ya, yaitu pembelian hosting dan domain. Untuk linknya nanti teman-teman bisa klik di deskripsi video ya. Nah nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman Niaga Hoster. Sebelum ke pembelian teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu hosting dan domain. Jadi hosting adalah sebuah tempat teman-teman untuk menyimpan data website kita dan mengonlinekan website kita ya. Sedangkan domain adalah alamat dari website kita ya. Sebagai contoh misalnya facebook.com, google.com ataupun yang lainnya. Nah, di sini nanti silakan teman-teman klik di bagian unlimited hosting. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Nah, di sini nanti silahkan pilih paket. Saya rekomendasikan minimal mengambil paket pelajar. Tetapi untuk mendapatkan diskon yang lebih banyak, teman-teman bisa ambil paket personal ya. Dan teman-teman juga bisa perhatikan setiap sumber daya yang diberikan di sini ya. Misalnya jumlah pengunjung, kemudian add-on domain dan yang lainnya ya. Oke, sebagai contoh saya akan pilih paket personal, klik pilih paket. Lalu di sini teman-teman bisa pilih durasi paket. Untuk mendapatkan potongan harga yang lebih banyak, teman-teman bisa pilih 3 tahun ya, atau yang 1 tahun. Saya akan pilih 3 tahun. Kemudian teman-teman bisa cari nama domain yang diinginkan, misalnya keripik ubi misalnya ya, renyah.com misalnya ya. Lalu teman-teman tinggal klik cek domain. Domain masih tersedia ya. Kemudian teman-teman bisa klik tambahkan ke chart. Sedang menambahkan ya di sini. Domain dan hosting berhasil ditambahkan. Teman-teman klik lanjutkan. Kemudian nanti teman-teman di sini bisa pilih metode pembayaran yang diinginkan. Misalnya Briva. Lalu di sebelah kanan teman-teman bisa masukkan kode kupon pemola untuk mendapatkan potongan harga sebesar 5%. Klik gunakan. Di sini kode kupon berhasil diterapkan dan harga sudah berubah. Teman-teman bisa scroll ke bawah lalu masuk untuk check out. Setelah itu klik register. Nah, silakan teman-teman lengkapi data yang diminta Niaga Hoster. Teman-teman bisa memasukkan email yang aktif, buat password, nama dan seterusnya, lalu klik daftar sekarang. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran. Nah, teman-teman bisa lakukan pembayarannya.
Di sini saya tidak akan lanjutkan ke pembayaran teman-teman, karena saya sudah memiliki layanan dari Niaga Hoster. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, teman-teman bisa cek email yang berisi link verifikasi domain ya. Nah, teman-teman bisa klik link yang dikirim tersebut untuk melakukan verifikasi. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman, dan selanjutnya kita akan langsung bertemu di dalam member area Niaga Hoster ya. Jangan lupa untuk ke website pemula.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemula.com gratis. Oke teman-teman semuanya, setelah teman-teman melakukan pembayaran, sekarang silakan login ke member area Niaga Hoster. Nah, setelah login nanti teman-teman bisa klik cPanel Hosting di sini. Lalu teman-teman klik kelola layanan. Lalu di sini teman-teman bisa scroll ke bawah ke bagian shortcut cPanel. Nah, teman-teman bisa lihat semua fitur cPanel. Oke, lalu teman-teman bisa ketikkan SSL di sini. Let's Encrypt SSL, teman-teman klik. Lalu scroll ke bawah ke bagian issue new certificate. Teman-teman bisa cari nama domain yang akan digunakan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan domain ini, pemulatutorial.com, klik issue. Nah, teman-teman nanti pilih HTTP01 dan klik issue. Silakan ditunggu untuk proses instalasinya di sini. Instalasi SSL sudah berhasil. Sekarang ketikkan di sini Softaculous. Ini ya, Softaculous Apps Installer. Di bagian WordPress silahkan klik install. Lalu di sini pilih HTTPS, pilih nama domain yang akan digunakan. Di bagian directory jika ada WP atau apapun silahkan dihapus, dikosongkan. Pilih versi WordPress terbaru. Di bagian site setting ada site name dan site deskripsi. Teman-teman mungkin bisa inputkan seperti ini ya, sebagai contoh. Misalnya untuk site name-nya keripik ubi renyah misalnya ya. Lalu deskripsinya menjual keripik ubi dengan harga murah misalnya ya. Kemudian di bagian admin akun ada admin username, password, dan email. Silakan teman-teman buat username, password. Ini digunakan untuk akses login, jadi teman-teman pastikan mengingatnya ya. Oke, sebagai contoh, username saya masukkan Rahmandi. Kemudian saya akan buat password di sini ya. Setelah password, teman-teman bisa menggunakan email Gmail biasa. Saya akan biarkan default ini teman-teman. Lalu di bagian bahasa kita pilih Indonesia dan scroll ke bawah, klik install. Instalasi berjalan teman-teman. Jika nanti gagal dan muncul checkbox, teman-teman bisa centang checkbox tersebut lalu klik install kembali ya. Silahkan nanti ditunggu untuk proses instalasinya di sini sampai selesai. Instalasi sudah selesai. Link yang pertama jika kita klik akan mengarahkan ke halaman depan website. Link yang kedua mengarahkan ke dashboard website. Kita lihat teman-teman, untuk dashboardnya seperti apa. Nah, jadi tampilan dashboardnya seperti ini ya. Sekarang Softaculous dan member area teman-teman bisa close ya. Member area Niaga Hoster di close. Berikutnya kita akan melakukan instalasi tema. Jadi teman-teman bisa ke tampilan dan ke bagian tema. Nah, di sini klik tambah baru teman-teman. Kita akan menggunakan tema Astra. Cari di pencarian tema namanya Astra. Ini ya. Lalu teman-teman klik install dan klik aktifkan. Jadi di sini temanya sudah aktif ya teman-teman, untuk tema Astranya. Setelah instalasi tema, kita akan melakukan instalasi plugin. Jadi teman-teman ke bagian plugin dan tambah baru. Kita akan menambahkan 2 plugin ya. Yang pertama silakan teman-teman cari namanya Elementor. Seperti ini ya teman-teman, ketikan. Nah, ini pembuat website Elementor, klik install sekarang dan tunggu untuk proses instalasinya. Lalu klik aktifkan. Plugin Elementor sudah aktif. Nah, sekarang kita akan melakukan
instalasi plugin lagi, silakan teman-teman klik tambah baru. Namanya adalah My Sticky Menu ya. Teman-teman ketikkan My Sticky. Coba ketikkan seperti ini ya teman-teman, My Sticky. Nah ini ya, floating notifikasi bar sticky menu ya, yang dibuat oleh Premio. Teman-teman klik install sekarang, lalu klik aktifkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di sini nanti tinggal teman-teman saya akan lewati ya. Jadi klik di sini. Nah, seperti itu saja teman-teman. Untuk settingannya akan kita atur nanti ya. Oke teman-teman, berikutnya kita akan menambahkan halaman dan menu. Jadi silakan teman-teman ke halaman dan tambah baru. Nah, di sini untuk halamannya kita buat satu saja teman-teman ya. Close. Kita masukkan halaman home. Lalu klik terbitkan ya. Kembali teman-teman ke logo WordPress. Lalu teman-teman bisa ke tampilan dan ke bagian menu. Di sini kita buat nama menu dulu, misalnya menu utama. Lalu teman-teman scroll ke sini, klik buat menu. Lalu masukkan halaman home. Dicentang, klik tambahkan ke menu. Nah, berikutnya kita akan membuat halaman dengan link ya teman-teman. Klik di sini, tahu tersesuai. Ketikkan tanda pagar. Nah, untuk URL-nya saat ini kita isi tanda pagar dulu ya teman-teman. Kedepannya akan kita ubah. Kita ketikkan produk di sini teman-teman. Lalu klik tambahkan ke menu. Nah, seperti ini. Kita masukkan lagi tanda pagar. Lalu misalnya harga ya. Lalu tambahkan ke menu. Nah, seperti ini teman-teman centang di menu utama dan menu of canvas ya. Lalu klik simpan menu. Oke, sekarang coba teman-teman refresh di sini. Seharusnya tampilannya sudah berbeda. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk membuat halaman dan menu ya. Setelah membuat halaman dan menu, kita akan melakukan settingan dasar website. Jadi silakan teman-teman ke dashboard website, lalu ke pengaturan dan ke bagian membaca. Laman statis teman-teman pilih di sini. Pilih home. Lalu klik simpan perubahan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ke bagian permalink. Lalu di sini pilih nama tulisan atau post name. Scroll ke bawah dan simpan perubahan. Jadi sekarang kalau kita refresh untuk blog ini ya teman-teman, atau artikel ini sudah tidak ada ya. Jadi tampilannya akan kosong seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk bagian settingan dasar website. Nah, kalau muncul seperti ini, teman-teman bisa close saja ya. Oke, kita close. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tambahkan section baru, lalu pilih dua kolom yang ini ya. Oh ya, navigator ini kita close saja teman-teman. Kemudian teman-teman bisa ke bagian tata letak tinggi minimal. Kita buat 500 teman-teman. Lalu kelanjutan, dari sini kita buat paddingnya jadi persen. Lalu kita matikan ya linknya. Padding atas kita buat 4%. Padding bawah juga 4% ya. Oke, selanjutnya teman-teman ke bagian gaya atau style dan jenis latar klasik. Kita akan masukkan warna seperti ini ya. Oke. Di sebelah kanan teman-teman kita klik, sebelah kiri ya. Lalu kita masukkan gambar ini, teman-teman bisa tarik ke sini. Lalu kita klik pilih gambar. Ke bagian menu unggah berkas ya. Lalu teman-teman bisa klik pilih berkas. Nah, saya akan gunakan gambar ini ya teman-teman. Saya klik lalu klik open. Lalu klik pilih. Di sini kita akan balik gambarnya ya teman-teman. Jadi kelanjutan kita masuk ke bagian transformasi mungkin ya. Nah, di sini kita akan balik secara horizontal ya. Kita klik. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya teman-teman. Oke, berikutnya di sebelah kanan teman-teman kita klik. Kita masukkan tajuk atau heading. Lalu kita akan ganti teksnya jadi contoh ini ya teman-teman. Nanti disesuaikan dengan produk teman-teman pastinya ya. Keripik ubi renyah dan gurih misalnya ya. Oke, lalu teman-teman bisa ke bagian gaya dan warna teks kita atur jadi putih.
Nah, nanti teman-teman bisa atur style jenis fontnya ya. Nah, kita atur di penulisan. Di sini ya teman-teman, kita ganti jadi Poppins. Size-nya saya buat 43 dan ketebalannya jadi 700. Jadi seperti ini ya. Oke, lalu di bawahnya teman-teman kita kembali ke widget di sini. Nah, kita masukkan penyunting teks di sini ya teman-teman. Kita bisa ganti teksnya, contohnya seperti ini ya. Menjual makanan keripik renyah. Nah, kita atur ke bagian style atau gaya. Warna teks di sini kita atur putih. Penulisan teman-teman kita klik dan fontnya kita ubah jadi Poppins. Lalu size-nya 17. Nah, seperti ini ya. Lalu di bawahnya kita akan buat button atau tombol, klik di sini. Nah, teman-teman cari button atau tombol, klik kiri tahan. Oke, kita ubah teksnya di sini jadi beli sekarang, misalnya ya. Nah, linknya nanti ini kita arahkan ke bagian harga ya teman-teman. Tapi saat ini belum ada, kita hapus dulu di bagian tautan. Kita ke gaya teman-teman. Nah, di sini kita ubah dulu warna backgroundnya di sini jadi putih, seperti ini ya. Lalu warna teksnya di sini jadi hitam. Sip. Lalu ke bagian font di sini kita klik. Nah, penulisan di sini teman-teman kita ubah jadi Poppins. Sip, seperti ini ya teman-teman. Lalu mungkin ketebalannya kita ubah jadi 400. Nah, seperti ini saja ya. Lalu silahkan teman-teman klik perbarui. Nah, sekarang kita coba lihat atau klik halaman home nanti ya. Nah, maka tampilannya sudah seperti ini ya. Oke, ini untuk section hero ya. Berikutnya teman-teman kita akan membuat untuk section produk ya. Jadi di bawahnya kita akan tampilkan section produk ya, atau pengenalan produk ya. Oke, jadi kembali lagi ke page builder teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan satu section dulu. Pilih satu kolom. Kelanjutan teman-teman. Nah, kita atur marginnya jadi persen. Kita matikan linknya dan di sini kita buat jadi 7% ya, misalnya margin atasnya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Lalu teman-teman klik di sini. Nah, sekarang kita masukkan tajuk. Di sini teksnya saya akan tulis seperti ini ya. Saya akan ketik seperti ini. Memperkenalkan misalnya ya. Oke, lalu kita atur rata tengah teman-teman. Ke gaya. Di sini warna teks kita ubah jadi hitam. Dan penulisan kita klik teman-teman. Lalu di sini fontnya kita ubah jadi Poppins dan size-nya 16. Lalu ketebalannya saya ubah jadi 500. Jadi seperti ini ya. Oke, berikutnya teman-teman kita bisa tambahkan satu teks lagi ya. Jadi ini kita gandakan saja. Klik kanan di bagian tajuk lalu gandakan atau duplikat. Nah, sekarang kita akan ubah teksnya di sini teman-teman. Jadi di sini memperkenalkan nama produk ya, yaitu keripik ubi renyah misalnya ya. Oke. Lalu ke gaya. Nah, di sini kita atur warna teks jadi hitam. Penulisan kita klik, kita ubah size-nya jadi 40 dan ketebalannya jadi 600. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan buat di bawahnya sini ya mungkin, yaitu untuk carousel ya, yaitu carousel dari produk kita ya. Coba kita klik widget di sini teman-teman. Kita cari di sini namanya carousel gambar ya, ini ya. Oke, kita tarik, lalu kita klik pilih gambar. Oke, di sini saya akan siapkan dulu gambar ini jadi 3 ya teman-teman. Atau nanti teman-teman unggah berkas dan pilih berkas. Kalau teman-teman ada gambar lain, silahkan upload gambar lain ya. Di sini saya tidak ada, hanya contoh saja saya pakai gambar ini lagi teman-teman. Klik open. Lalu saya akan unggah berkas lagi, lalu pilih berkas. Gambar yang sama kembali ya. Saya akan buat 3 saja teman-teman. Nah, klik semua, lalu nanti klik buat galeri baru, sisipkan galeri ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita ubah ukurannya di sini jadi full atau penuh. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu mungkin kita bisa atur dulu untuk spasinya ya.
ke gaya teman-teman, ke gambar. Di sini spasi kita pilih khusus. Oke, 20 ya, seperti ini. Berikutnya kita akan ke bagian jenis batas, pilih solid dan buat 1 teman-teman. Oke, lalu radius batasnya 15. Jadi seperti ini ya. Oke, coba kita perbarui teman-teman. Lalu kita refresh dulu ya. Maka sekarang tampilannya seperti ini ya. Oke, lalu di bawahnya teman-teman kita akan tambahkan untuk misalnya keunggulannya apa saja ya. Misalnya tanpa bahan pengawet, atau bahannya itu bahan unggulan ya, atau bahan pilihan, atau yang lainnya ya. Oke, jadi kita kembali ke sini teman-teman. Nah, kita akan masukkan inner section atau section baru ya. Jadi klik di sini. Nah, pilih satu kolom. Oke, lalu kita bisa ke bagian lebar di sini teman-teman. Saya buat mungkin 645 ya. Jadi seperti ini ya nanti kontennya. Oke, sekarang teman-teman bisa klik tanda plus di sini. Nah, kemudian kita akan masukkan tajuk ke sini ya. Oke. Sekarang teman-teman bisa ganti untuk teksnya ya. Jadi teksnya di sini misalnya keunggulan kami. Nah, seperti ini ya. Lalu ke gaya teman-teman. Oke, lalu warna teksnya hitam. Dan sekarang ke penulisan kita klik. Di sini fontnya jadi Poppins. Dan size-nya mungkin 24. Sip, seperti ini ya. Oke, lalu keunggulannya apa saja? Nah, kita akan buat daftarnya di sini ya. Jadi kita kembali ke sini teman-teman. Kita cari di sini namanya list icon atau daftar icon ya. Yang ini silakan teman-teman tarik ke sini. Kemudian ini kita hapus dulu ya, klik tanda silangnya. Nah, kemudian kita klik di sini, lalu kita ganti ikonnya jadi cari saja di sini namanya chevron ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini ya. Yang ini ya, saya akan gunakan ini teman-teman, klik dan klik sisipkan. Oke, lalu kita bisa ubah dulu kontennya. Misalnya yang pertama bahan pilihan. Oke, lalu kita duplikat teman-teman, klik di sini ya. Nah, sekarang kita klik di sini, kita ubah jadi tanpa pengawet misalnya ya. Oke, kita duplikat kembali. Kita klik. Nah, yang terakhir ya, ini misalnya terakhir. Harga murah. Kalau teman-teman ada yang lainnya, silahkan ditambahkan lagi ya. Dengan cara diduplikat seperti tadi dan diganti kontennya. Oke, ke gaya teman-teman. Di sini spasinya ya, saya akan buat 20. Jadi seperti ini. Kemudian kita ke bagian icon teman-teman. Nah, di sini warnanya kita ubah jadi hitam. Oke. Lalu size-nya di sini 23. Seperti ini ya. Lalu kita ke bagian teks teman-teman. Nah, di sini saya akan ubah jenis fontnya jadi Poppins. Oke. Mungkin kalau teman-teman ingin ubah warnanya silahkan ya. Di bagian warna ini silahkan diubah jadi hitam misalnya, atau jadi warna yang lainnya ya. Kita ke penulisan lagi teman-teman. Di sini size-nya saya buat 16. Jadi seperti ini ya. Coba perbarui dulu teman-teman. Kemudian kita coba refresh tampilannya seperti apa. Oke, seperti ini ya. Mungkin ini kita kasih margin ya teman-teman. Coba kembali ke sini. Ini keunggulan kami. Mungkin teman-teman bisa klik dulu. Lalu ubah kontennya, yaitu jadi keunggulan keripik kami. Oke, lalu klik di bagian sectionnya. Kelanjutan kita matikan linknya. Kita buat persen. Mungkin kita kasih 2%. Nah, seperti ini ya. Oke teman-teman, lalu di bawahnya kita akan kasih button. Klik di sini. Nah, kita kasih button atau tombol. Lalu teksnya ini kita ubah jadi dapatkan sekarang, linknya nanti ya. Kita hapus dulu. Lalu kita ke perataan teman-teman, rata tengah. Oke, lalu kita bisa ke bagian gaya ya. Di sini kita klik. Oke, kita ke warna teks dulu teman-teman. Warna background ya maksudnya, kita ubah seperti ini. Oke, lalu
Kita ke radius batas kita buat 30. Lalu paddingnya kita nonaktifkan dulu coba. Padding atas kita buat 20. Kanan 30, bawah 20, kiri 30. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, lalu kita ke bagian penulisan. Di sini kita ubah jenis fontnya jadi Poppins. Nah, seperti ini saja ya. Lalu perbarui. Oke, lalu silakan di refresh. Kita coba lihat. Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya. Jadi button ini nanti saat ini belum ada linknya ya. Kita akan atur nanti. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membuat section testimoni ya. Jadi di bawahnya nanti ada section testimonial teman-teman. Oke, berarti kita kembali ke Elementor ya, ke page builder. Sekarang di sini kita pilih satu section ya, atau tambahkan satu section. Pilih satu kolom. Kita kelanjutan dulu teman-teman. Nah, di sini kita buat persen di bagian margin. Kita matikan linknya. Margin atas mungkin kita buat 6% ya, atau 7%. Lalu paddingnya kita buat persen. Kita matikan linknya teman-teman. Oke, padding atas kita buat 5% dan bawah 5%. Oke, sekarang teman-teman ke bagian gaya, ke jenis latar klasik, dan saya akan masukkan warna seperti ini ya. Oke, lalu kita akan copy dari sini ya teman-teman. Berarti kita klik kanan di bagian tanda pensil ya, lalu salin. Nah, lalu kita klik kanan di sini, lalu tempel atau paste. Kita ganti teksnya di sini jadi testimonial misalnya ya. Oke. Lalu ke gaya. Nah, di sini kita ubah warnanya jadi hitam. Jadi putih. Berikutnya lagi kita kembali ke atas, kita copy ini ya. Klik kanan lalu salin dan klik kanan tempel di sini ya. Kita ganti teksnya jadi kata mereka misalnya. Apa kata mereka mungkin ya. Atau simak kata mereka gitu ya. Oke, lalu ke bagian gaya teman-teman. Nah, warna teks di sini kita buat putih ya. Oke, lalu teman-teman bisa ke widget kembali di sini. Masukkan bagian dalam atau inner section ke sini ya. Nah, ini kolomnya baru 2, kita bisa buat jadi 3 teman-teman ya. Klik kanan di sini dan gandakan atau duplikat. Lalu teman-teman klik kolom pertama. Nah, di sini kita cari namanya testimonial ya. Ini ya, teman-teman. Klik kiri tahan. Oke, nah nanti teman-teman bisa ganti kontennya di sini, konten testimonial ini. Lalu gambarnya kita coba ubah ya, pilih gambar dan unggah berkas. Lalu pilih berkas ya. Contoh gambar ini, klik dan klik open. Lalu klik pilih teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, kita pilih di sini jadi rata kiri ya. Oke, kita atur dulu teman-teman untuk backgroundnya mungkin ya. Jadi kita klik di kolom di sini, lalu ke gaya. Nah, di sini latarnya kita ubah jadi hitam teman-teman, seperti ini ya. Oke, kemudian coba kita kelanjutan teman-teman. Kita atur marginnya jadi 8 dan paddingnya 20. Nah, jadi seperti ini ya. Sekarang kita klik di bagian mungkin kita ke gaya dulu teman-teman. Lalu ke batas atau border, kita masukkan 2 mungkin ya, 2 saja ya teman-teman. Jadi untuk border radius dari kolom ini. Lalu berikutnya kita klik di sini teman-teman ya, ke di testimonialnya, lalu ke bagian gaya, warna teks di sini kita buat putih. Oke, lalu penulisan kita klik dan di sini kita ubah jadi Poppins. Nah, size-nya 15 misalnya ya. Oke. Lalu di bagian tinggi baris kita buat seperti ini ya. Oke, berikutnya untuk nama kita ubah warna teksnya jadi putih. Dan judul juga ya, saya akan ubah jadi putih. Nah, berikutnya teman-teman, untuk mengisi kolom yang lainnya, teman-teman tinggal copy saja. Kemudian nanti diganti kontennya ya. Contohnya seperti ini. Klik kanan di sini lalu salin. Nah, klik kanan di sini lalu teman-teman tempel ya. Klik kanan tempel. Nah, kemudian untuk kolomnya teman-teman tinggal klik kanan ini lalu salin,
klik kanan di sini, lalu paste style ya. Klik kanan, paste style. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman ganti kontennya. Contohnya klik di sini, lalu masukkan kontennya, gambar, nama, judul, seperti itu ya. Oke, kemudian misalnya kalau di bawahnya ada testimoni lagi, teman-teman tinggal duplikat inner sectionnya. Caranya klik kanan di sini, lalu gandakan atau duplikat. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, perbarui teman-teman. Coba sekarang kita refresh. Seharusnya muncul section testimoni ya. Kita lihat dari atas. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian section testimonial ya. Setelah section testimonial, kita akan menambahkan section untuk harga ya teman-teman. Jadi di bagian harga nanti sekalian akan muncul tombol untuk pembelian ya. Jadi untuk tombol pembelian nanti kita arahkan ke WhatsApp saja ya. Atau kalau teman-teman kedepannya ingin integrasikan misalnya dengan plugin lainnya seperti Sejoli ataupun WooCommerce, itu bisa ya. Tapi di sini atau di studi kasus kali ini untuk tombolnya saya arahkan ke WhatsApp ya. Oke, jadi teman-teman kembali ke Elementor. Di sini kita bisa scroll ke bawah, klik tambah section baru, pilih satu kolom teman-teman. Kelanjutan ya. Nah, kita buat di sini marginnya jadi persen. Matikan link margin. Margin atas kita buat 7 mungkin ya. Oke. Lalu di sini teman-teman kita bisa copy konten dari sini ya. Nah, ini ya, kita copy saja teman-teman. Klik kanan salin. Lalu klik kanan dan tempel di sini ya, atau paste. Lalu di sini kita ganti dulu teksnya teman-teman. Teksnya seperti ini ya. Oke. Saya berminat misalnya. Lalu kita ke atas dan kita copy lagi ini ya. Klik kanan salin. Klik kanan tempel di sini. Nah, kita ubah teksnya di sini. Jadi seperti ini. Berapa harga keripiknya? Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Lalu kita kembali ke widget. Di dalamnya teman-teman kita akan menambahkan inner section ya, atau bagian dalam ini ya. Kita masukkan ke sini. Oke, lalu kita ke tata letak. Lebarnya kita ubah jadi 945. Nah, seperti ini saja teman-teman, atau 950 mungkin ya. Oke, lalu teman-teman bisa ubah sekarang untuk atau kita tambahkan dulu teks ya teman-teman di sini. Jadi kita klik, masukkan tajuk, atau kita kasih dulu background kolomnya ya teman-teman. Jadi klik di sini. Nah, di sini kita masukkan ke bagian gaya teman-teman. Oke, lalu ke latar, masukkan warna seperti ini ya. Lalu ke batas, dan di sini kita buat radius batasnya jadi 8 ya, atau border radius. Oke. Lalu mungkin kita bisa ke margin. Marginnya buat 10 pixel. Dan paddingnya kita matikan dulu ya linknya. Mungkin kita buat persen bisa. Padding atas coba kita atur ya. Oke, mungkin 7%. Lalu bawahnya 7 juga. Dan kanannya coba kita atur ya. Kanannya mungkin 6 ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. 6 ya. Nah, sekarang kita klik di sini. Kita ubah jadi keripik ubi renyah misalnya ya. Oke, lalu ke rata tengah. Dan di sini kita ke gaya teman-teman. Kita ubah warna teks jadi putih. Penulisan kita klik, dan di sini kita ubah fontnya jadi Poppins. Size-nya mungkin 25 ya. Nah, seperti ini. Ketebalannya kita buat 500. Oke. Lalu kita klik kanan teman-teman ini dan gandakan atau duplikat. Lalu kita ubah di sini jadi paket small misalnya ya. Jadi nanti di sini kita akan coba membuat 2 harga ya. Misalnya kalau teman-teman ada penjualan yang 2 harga ya. Oke, kita ke gaya teman-teman.
Nah, di sini kita ubah teksnya, warna teksnya jadi hitam. Penulisan, nah di sini kita perkecil untuk fontnya mungkin 19, tetapi ketebalannya kita ubah jadi 800 atau 700 ya. Teksnya kita ubah jadi 20. Nah, seperti ini. Lalu kelanjutan teman-teman, kita matikan link margin. Kita buat margin topnya jadi minus. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke widget teman-teman. Di sini kita bisa masukkan penyunting teks ke sini ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa tambahkan deskripsi di sini ya. Saya akan biarkan default saja untuk teksnya. Kita bisa ke gaya teman-teman. Nah, di sini pilih rata tengah. Warna teks putih. Penulisan kita klik dan di sini kita ubah jadi Poppins. Oke. Mungkin size-nya 14 ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Berikutnya kita akan klik kanan di bagian ubi renyah ini ya. Salin. Atau klik kanan duplikat ya, gandakan. Nah, kita tarik ke bawah. Ke sini ya. Nah, oke, lalu kita masukkan di sini harganya ya. Harganya misalnya 45.000 ya. 45.000 seperti ini. Oke, lalu kita bisa ke gaya. Kita klik di sini ya. Ke gaya. Nah, penulisan kita ubah fontnya jadi 28 misalnya. Ketebalannya 700. Nah, seperti ini ya. Atau 800 bisa. Sip. Berikutnya teman-teman, kita kembali ke widget. Di sini kita masukkan divider atau pembagi ke sini ya. Nah, kemudian ke bagian gaya, di sini kita ubah jadi titik. Oke, lalu maksudnya di bagian gaya ini ya. Lalu ke gaya yang ini kita ubah teks jadi warna putih seperti ini ya. Untuk dividernya dan jaraknya kita buat jadi 50 seperti ini. Oke. Berikutnya teman-teman, kita bisa masukkan button ya. Kita kembali ke sini. Tombol atau button ke sini ya. Nah, di sini kita ubah teksnya jadi beli keripik sekarang. Misalnya seperti ini ya. Oke, lalu linknya. Nah, linknya nanti teman-teman bisa buat sendiri ya, link WhatsApp-nya. Di sini contoh saya akan biarkan default ya, kosong. Teman-teman nanti bisa pastekan saja link WhatsApp-nya di sini ya. Perataan rata tengah. Nah, kemudian ke gaya teman-teman, kita ubah backgroundnya jadi putih. Sip, seperti ini ya. Lalu warna teksnya hitam. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik di bagian penulisan. Kembali ke jenis font di sini. Dan kita ubah jadi Poppins. Sip, seperti ini ya. Atau teman-teman ke konten. Nah, di sini kita masukkan icon ya. Ikonnya mungkin chart ya. Misalnya ini ya. Atau ini boleh. Klik dan klik sisipkan. Oke, berikutnya satu lagi teman-teman yang akan kita buat yaitu untuk gambar ini ya. Gambar apa namanya? Untuk pembayaran mungkin ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan gambar. Kembali ke widget. Gambar kita masukkan di bagian button sini ya. Pilih gambar, unggah berkas dan pilih berkas. Misalnya gambarnya ini ya, klik dan klik open, lalu klik pilih. Nah, jadi seperti ini ya untuk gambarnya ya teman-teman. Oke, lalu sekarang tinggal teman-teman duplikat saja untuk kolomnya ini ya. Jadi klik kanan dan gandakan. Nah, ini teman-teman klik kanan, hapus. Yang teman-teman bisa ubah mungkin untuk teksnya ini ya, paket small ini teman-teman bisa ubah misalnya paket medium. Oke, lalu di sini klik, harganya pasti berbeda ya. Harganya misalnya 75.000. Nah, kemudian di bagian link ini nanti juga teman-teman kalau ingin diganti silahkan ya. Oke, sekarang kita klik perbarui. Coba refresh ya teman-teman. Kita lihat dari atas. Nah, oke, tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk section harga. Oke teman-teman, jadi di sini ada satu desain lagi untuk halaman home, yaitu untuk section FAQ ya, atau
untuk pertanyaan yang sering diajukan. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan bisa di bagian bawah section harga ini ya. Oke, jadi kita kembali ke sini teman-teman. Kita akan menambahkan satu kolom. Lalu pilih satu kolom ya maksudnya. Oke, lalu kita bisa kelanjutan teman-teman. Nah, di sini kita kasih margin jadi persen. Kita matikan linknya. Kita buat mungkin 5% ya. Padding juga kita buat persen teman-teman. Kita matikan link padding. Padding atas 5 dan padding bawah juga 5. Lalu kita ke gaya teman-teman. Nah, di sini kita atur klasik ya. Jenis latar pilih klasik dan masukkan background ya. Saya akan buat background seperti ini teman-teman di sini. Kemudian kita copy saja dari ini ya, dari teks harga ini, klik kanan di sini, lalu salin. Nah, klik kanan di sini dan tempel teman-teman atau paste. Lalu teman-teman bisa ganti teksnya jadi FAQ. Oke, lalu teman-teman bisa cari di widget sini, namanya accordion ya, yang ini ya, kita tarik ke sini teman-teman. Oke. Di sini saya contohkan seperti ini ya teman-teman untuk gambarannya. Kita klik coba ya. Jadi di sini nanti untuk di sini adalah untuk pertanyaannya dan di sini jawabannya ya. Jadi nanti teman-teman bisa input sendiri ya. Misalnya pertanyaan 1 seperti itu ya. Nanti silakan teman-teman sesuaikan dan jawabannya juga disesuaikan sendiri di sini. Oke. Yang accordion 2 ini kita masukkan misalnya pertanyaan 2 dan jawabannya di sini ya. Oke. Kita duplikat teman-teman. Nah, di sini kita ubah jadi pertanyaan 3 misalnya. Lalu kita klik kembali ini. Di sini ada typo ya teman-teman ya. Kita coba perbaiki pertanyaannya. Oke, seperti ini ya. Ini juga kita perbaiki ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Oke, lalu untuk gaya teman-teman bisa atur di sini ke bagian mungkin kita atur untuk lebar batasnya ya. Di sini kita buat 1. Oke, saya biarkan default ya. Saya buat 1 saja mungkin. Lalu kita ke bagian judul teman-teman di sini ya. Nah, kita ubah di sini ya. Yang pertama untuk background ya teman-teman, latar. Nah, di sini saya buat hitam seperti ini. Lalu pertanyaannya kita buat putih warnanya ya. Lalu warna aktifnya juga kalau di sini kan hijau, kita buat putih. Sip. Lalu ke penulisan kita klik teman-teman. Nah, family fontnya kita ubah jadi Poppins ya. Lalu size-nya mungkin coba 15 atau kita ya 15 ya, ketebalannya kita ubah jadi 500. Kemudian di bagian dekorasi kita pilih tak satu pun ya. Jadi biar garis bawahnya hilang. Nah, seperti ini saja teman-teman. Oke, lalu mungkin kita ke bagian konten. Nah, di sini kontennya yang ini ya. Ini saya akan ubah jenis fontnya saja di sini. Di bagian penulisan kita ubah jadi Poppins. Kalau kita klik, nah sekarang fontnya berubah jadi Poppins. Coba perbarui teman-teman. Lalu kalau kita refresh coba, kita lihat. Nah, di sini ya fontnya sudah jadi Poppins. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk desain dari halaman home ya. Untuk desainnya sih sudah selesai ya. Mungkin nanti kita tinggal hubungkan link ya. Dan juga mungkin custom header dan footer ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan menghubungkan link yang ada di sini ya. Jadi kalau kita klik bagian button ini, beli sekarang, nanti dia akan bergulir ke bawah ya teman-teman, atau men-scroll. Dan ini juga kalau kita klik, semuanya akan mengarahkan ke sini ya, ke bagian harga. Nah, tetapi kalau untuk button ini nanti silakan teman-teman masukkan sendiri link WhatsApp-nya ya. Jadi mungkin kita akan ubah dua button link ini. Dua button ini ya supaya mengeling ke harga dan juga yang ada di sini ya. Oke, teman-teman, jadi
Kita kembali ke page builder, teman-teman. Nah, di sini kita akan kembali ke atas. Oke, berarti kita akan menambahkan namanya menu anchor ya, atau menu jangkar ya, atau jangkar menu. Jadi kita kembali ke sini, teman-teman. Kita cari namanya ancor ya, atau anchor. Yang ini ya, jangkar menu. Berarti ini kan beli produk ya, teman-teman. Beli sekarang, kita arahkan ke harga langsung mungkin ya. Nah, berarti di sini kita tarik ya ke sini, teman-teman. Oke. Nah, di sini linknya kita kasih harga ya. Untuk ID-nya ya, maksudnya. Kemudian oke. Nah, sekarang kita ke button ini, teman-teman, kita klik. Lalu di bagian konten, di sini masukkan di bagian tautan tanda pagar, kemudian ID-nya harga ya. Oke, kita copy. Lalu didapatkan sekarang, kita klik ke konten. Nah, di sini kita masukkan juga ya tanda pagar ID harga ya. Oke, kalau kita perbarui, nah sekarang kita refresh. Kalau kita klik, nah sekarang diarahkan ke harga ya di sini. Oke, untuk itu sudah selesai ya untuk bagian harga. Di sini ada harga, nanti kita akan tambahkan. Nah, berarti sekarang kita tambahkan satu anchor lagi untuk produk ya. Jadi produk nanti kita arahkan ke sini ya. Oke, berarti kita kembali ke sini, teman-teman. Kita cari lagi di sini namanya anchor ya. Kita masukkan di sini. Oke. Lalu kita masukkan produk, misalnya linknya. Oke, lalu perbarui. Nah, sudah selesai ya, teman-teman. Jadi di sini link bisa kita close. Tapi untuk bagian ini, teman-teman, ini belum terhubung ya. Cara menghubungkannya, kita klik kanan di bagian dashboard, buka link di tab baru, atau teman-teman silahkan login ke dashboard website, lalu ke tampilan dan ke bagian menu. Nah, di sini ya produk tadi, teman-teman tinggal klik. Nah, di sini linknya tadi kan produk ya, teman-teman, untuk ID-nya ya. Nah, teman-teman tinggal masukkan di bagian URL-nya. Oke, lalu harga juga tadi sama ya, ID-nya harga. Kalau teman-teman simpan menu, kalau sekarang kita klik, ini belum ada respon apapun ya. Sekarang kita refresh dulu. Nah, kalau kita klik produk, sip, sekarang sudah mengarahkan ke bagian produk. Kita klik harga, maka mengarah ke sini ya. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk menghubungkan link ya. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke bagian tahap terakhir ya, yaitu untuk custom header dan footer ya. Jadi yang pertama kita akan ubah header ini biar menjadi sticky, teman-teman. Atau kalau kita scroll dia tetap diam ya menunya. Berarti kita kembali ke dashboard website, teman-teman. Lalu silakan teman-teman ke bagian my sticky menu ya. Silakan teman-teman klik. Lalu klik ke sini ya, teman-teman, ke bagian my sticky menu, ke bagian sticky menu setting. Kita close ya. Nah, di sini kita enablekan, teman-teman. Lalu kita ke bagian oke, sebentar ya. Sticky background ya. Oh, di sini masih mereload, teman-teman. Atau kita bisa scroll dan klik save ya, teman-teman. Oke, berhasil disimpan. Coba kita refresh. Oke, di sini kalau pakai plugin Catch, teman-teman hapus dulu ya. Nah, sekarang kalau kita scroll seperti ini ya, teman-teman. Jadi tetap sticky ya. Atau kita kembali ke sini. Nah, di sini kita bisa ubah backgroundnya ya kalau teman-teman ingin. Jadi kalau hitam itu kode warnanya, kalau nggak salah ini ya. Coba ya kita tes, teman-teman. Lalu kita klik save. Kalau kita refresh, oke, coba kita hapus sketchnya. Sticky background, sticky text. Jadi mungkin di sini saya akan biarkan ya, teman-teman. Atau nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri warnanya di sini ya. Jadi untuk background yang ada di sini ya. Tapi saya akan biarkan default seperti ini. Oke, sekarang kita akan ubah logo di sini dan juga mungkin teksnya ya. Jadi kita ke bagian tampilan dan sesuaikan, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke bagian pembuat header ya di sini. Silahkan diklik.
site logo, teman-teman klik, lalu pilih logo, kemudian teman-teman bisa klik unggah berkas dan pilih berkas ya. Oke, misalnya ini klik, lalu klik open, lalu klik pilih, lewati pemangkasan ya. Di sini sudah muncul. Nah, kita akan hidden untuk judulnya di desktop, tablet, dan mobile. Jadi seperti ini ya. Sekarang kita ke menu utama, teman-teman. Silahkan diklik, lalu ke bagian desain. Nah, di sini kita ubah font menu. Di bagian font menu ya. Oke. Klik di sini jadi fontnya teman-teman jadi Poppins ya. Sip, seperti ini. Lalu ke teks ya, kita ubah di sini jadi hitam. Lalu di sini untuk hovernya juga ya, kita klik dan hitam juga. Semuanya saya ubah jadi hitam di sini ya. Oke, lalu terbitkan. Sekarang kita close. Silakan di refresh ya. Nah, maka jenis fontnya sudah berubah ya, seperti ini. Oke, berikutnya kita akan ubah footer. Di sini ubah mungkin saya akan ubah untuk teksnya saja ya, teman-teman. Jadi ini kita akan hapus di bagian sini. Berarti kita ke tampilan dan sesuaikan kembali ya, teman-teman. Lalu kita cari namanya pembuat footer. Silakan diklik. Kita scroll ke bawah atau klik copyright. Nah, di sini ya kita hapus dari sini. Jadi seperti ini ya, copyright adalah judul situsnya ya. Copyright, kemudian tahun pembuatan dan judul situsnya. Klik terbitkan teman-teman. Kalau kita kembali, kemudian di sini kita refresh, kita lihat tampilannya dari atas. Oke, ini section hero, section produk, section testimoni, harga, dan bagian FAQ serta bagian footer. Oh ya, terakhir untuk ini ya teman-teman, untuk button ini kalau ingin dihapus, tombol ke atas ya. Jadi kembali ke tampilan dan sesuaikan. Kita bisa masuk ke bagian global ya kalau tidak salah. Lalu gulir ke atas. Nah, silakan teman-teman klik disable. Terbitkan ya. Teman-teman close. Di sini kalau di refresh seharusnya ini nanti hilang ya. Oke, sudah hilang ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan landing page di tutorial kali ini. Dan silakan teman-teman praktekkan. Semoga bisa mengikuti tutorial kali ini dan saya ucapkan terima kasih.